Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel gua, dan kali ini gua mau membahas tentang bibit ikan ya, karena kemarin gua lihat ada yang mengeluhkan kenapa Oscar gampang mati, kenapa ikan gua baru beli mati. Itu nanti gue pernah mengalami ini juga, dan setelah gue telisik selidiki, ternyata gue tahu penyebabnya. Kenapa kalau kita beli bibit ikan ada yang berapa hari mati, pokoknya nggak bertahan lama atau tidak sampai besar lah. Nah, untuk jelasnya bisa kalian lihat video gue. Oke, kali ini gua akan sharing tentang pengalaman gua memelihara burayak ya, terutama Oscar, karena kemarin kebetulan gua ngelihat ada keluhan di sosial media, keluhan dari salah satu kiper, kenapa Oscar gampang mati gitu. Pas gua tanya ukuran berapa, dia masih 2 jari 3 jari katanya, atau sekitar mungkin ukuran 8 sampai 15 cm mungkin ya. Nah, itu kenapa gampang mati. Nah, kalau gue kan kebetulan ini gue masih ada sekitar 40 ekor ya. Di sini 20, di tank biru ini ada 20, di tank lainnya ada 20-an. Gue masih ada sekitar 40 ekor Oscar jenis tembaga yang masih gue pelihara dari burayak atau ukuran 3 cm sampai sebesar ini. Dan alhamdulillah mereka nggak ada yang mati karena sakit, tapi ada beberapa yang mati karena dibully sama temennya, terus ya dimakan, tiba-tiba udah habis aja, tinggal tulang-tulangnya doang. Ada beberapa menurut gua ada beberapa faktor yang yang membuat ikan Oscar gampang mati. Yang pertama itu kualitas burayak ya. Kualitas burayak itu paling berpengaruh, karena gue pernah sebelumnya beli Oscar tigar albino, gue beli 100 ekor, itu 90% mati semua, atau bisa dibilang sisa 10 ekor. Nah, itu gue nggak tahu penyebabnya apa, entah kualitas air atau karena emang burayaknya. Tapi waktu itu gue campur sama ikan lain, ikan patin, ukuran juga masih kecil juga, terus sama ikan peacock bass mono. Nah, itu ukurannya juga kecil, tapi kalau logikanya begini, kalau misalnya karena kualitas air kan otomatis mono gue juga sakit dong, setidaknya WS atau finroot atau body root atau entah barefoot ya, alhasil. Tapi buktinya waktu itu mono gue sehat-sehat aja, makan masih rakus ya kan, terus ya masih sehat pokoknya. Cuman Oscar itu waktu itu sebagian ya, sekitar 50% itu udah parkir, 50% juga masih rakus. Dan akhirnya itu gue karantina, gue obatin, tetap nggak mau makan, dan akhirnya mati. Nah, itu gue bingung salahnya di mana, karena apa. Nah gitu kan, padahal perawatan gue juga udah maksimal, filtrasi gue yakin bagus, karena itu ikan lain nggak ada yang sakit sama sekali, tapi hanya
Oscar tiger gue yang sakit. Jadi menurut gue itu faktor pertama tuh kualitas burayak ya, atau kualitas bibit. Karena sekarang banyak breeder-breeder yang membudidayakan ikan Oscar, sehingga ya gue kurang tahu juga, mungkin belum maksimal atau belum gonat atau belum apalah, gue nggak ngerti bahasa itunya. Jadi yang menyebabkan kualitas burayak itu jadi lemah dan gampang mati. Nah, untuk burayak Paris gue yang ini tuh alhamdulillah 100% nggak ada yang mati karena penyakit. Jadi 100% hidup tanpa ada yang mati karena penyakit. Terus faktor yang kedua itu menurut gua karena karakteristik Oscar ya. Setahu gua Oscar itu dia kalau masih kecil berkelompok, belum teritori. Jadi lu bisa lihat kalau misalnya ada burayak segerombolan burayak Oscar, pasti mereka saling mengikuti gitu, nggak ada yang terpisah. Apalagi kalau lagi makan, seru banget. Nah, setahu gue kalau burayak Oscar itu bergerombol, jadi dia nggak bisa dipisah seekor 2 ekor gitu-gitu, nggak bisa. Karena gue pernah nyoba burayak Paris gue ini, gue asingkan ke tank yang ada peacock bass, yang ada patin gitu, pokoknya komteng lain. Gue taruh 2 ekor itu, dia mojok, nggak berani berenang kemana-mana, dia cuma mojok di atas, kayak membuat barir gitulah, perlindungan dengan mode defense-nya mereka gitu. Nah, itu setelah gue tambahkan 8 ekor lagi, jadi total 10 ekor, mereka baru mau berenang, baru berani berenang kemana-mana. Nah, itu menurut gue kalau misalnya masih burayak, lu cuman masukin 1 ekor 2 ekor, itu resiko matinya itu tinggi karena mereka stres dan mojok. Kalau dikasih makan pun mereka nggak mau makan, takut gitulah. Nah, itu sama aja lu kan mengekang mereka atau mengurung mereka dalam penjara sosial, kasarannya begitu ya. Nah, menurut gua kalau melihara burayak tuh mending banyak sekalian, karena mereka bisa berkelompok dan tingkat stres mereka jadi rendah gitu. Mental mereka ya jadi ada gitu kan, karena ada temennya. Tuh, kedua karena karakteristik Oscar ya. Nah, ketiga kualitas air. Kualitas air itu Oscar itu rentan menurut gue ya. Jadi kalau dia stres, terus kualitas air jelek, dia bakal mojok parkir, mati gitu. Karena kalau berbicara di habitat aslinya, mereka ini tinggal di perairan dengan tingkat pH itu yang rendah, di bawah 7, dan suhunya juga sekitar 26 sampai 30 derajat. Nah, kalau misalnya sakit dikasih heater kan emang bagus sebenarnya, tapi itu tidak untuk Oscar menurut gua, karena dia habitat sebenarnya kan di perairan dingin. Cuman karena di sini Oscar budidaya, bukan hasil tangkapan alam, jadi ya mungkin bisa karena mereka sudah terbiasa dengan perawatan di akuarium atau pemeliharaan di akuarium, bukan di alam. Jadi yang ketiga itu filtrasi. Jadi yang pertama tadi kualitas burayak, yang kedua karakteristik Oscar, dan yang ketiga itu filtrasi. Kalau menurut gue 3 itu yang harus diperhatikan kalau lu mau melihara Oscar.
Jadi saran gua, kalau lu mau melihara Oscar terus apalagi ukuran kecil atau masih anakan, itu gua sarankan lu beli beberapa ekor agar dia menjadi satu kelompok. Itu yang pertama. Yang kedua, lu ya seperti biasa diaklimasi dulu. Nah, itu Oscar juga menurut gue juga rentan ya sama suhu dan pH. Jadi pas aklimasi lu buka plastiknya, lu celupin lu masukin air akuarium dikit-dikit ke plastiknya, biar dia juga nggak kaget kena tekanan pH yang berbeda gitu. Terus yang ketiga, ya lu pastikan tank lu udah steril dari penyakit ya, karena dia juga rentan sama penyakit, terutama penyakit dalam kayak barefoot. Nah, pakannya pun juga harus lu perhatikan juga tuh. Nah, itu kalau saran gua dalam memelihara Oscar. Yang jelas jangan buat dia kelaparan atau kekenyangan, karena itu berpengaruh sama kesehatannya. Untuk kualitas burayak itu gua nggak cuman di Oscar ya, dulu baru kemarin beberapa hari ini gue juga sempet beli super red 2 ekor sama silver 1 ekor, gue jadiin satu tank, mereka bertiga tapi gue sekat. Nah, itu super red sakit itu super red dua-duanya. Sisik nanas bukan, apa bukan gue nggak tahu sakitnya kayak gimana. Tapi si silver ini sehat walafiat, rakus, makannya rakus, berenangnya juga enak. Kalau si super red ini sakit, dan beberapa hari, cuman 2 hari lah atau 3 hari ya, 2 ikan itu mati. Silvernya sehat walafiat. Itu padahal udah gua setting heater, filtrasi kapas udah gue ganti, filtrasi udah gue bilas. Tapi kenapa cuman super red yang mati tapi silvernya nggak mati? Kalau memang kualitas air gue jelek. Gue juga pernah beli ikan peacock bass intermedia juga, dia juga mati mendadak. Maksudnya mati tanpa sebab, sakit enggak, cuman dia makan masih tetap makan, cuman dia lama-lama lemes, mati. Dan sekarang yang tersisa cuma 5 ekor dari 20 ekor. Padahal itu intermedia gue campur dengan kelberry gue, dan kelberry gue semuanya masih hidup, nggak ada yang mati. Kalau memang kualitas air gue jelek kan harusnya kelberry juga kena dong, enggak? Berarti kan mungkin kualitas air gua kurang baik, sehingga kelberry itu karena bagus kualitas burayaknya, jadi mereka bisa bertahan. Tapi kualitas burayak dari intermedia ini kurang bagus, jadi mereka nggak bisa bertahan. Nah, itu mungkin bisa jadi informasi buat kalian, para kiper predator fish, yang mungkin berguna. Ya, itu aja saran dari gua, sharing pengalaman gua. Kalau mungkin ada yang punya pengalaman atau punya pertanyaan mengenai pemeliharaan ikan predator terutama Oscar, bisa langsung tulis aja di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe channel gua supaya gua bisa terus berbagi pengalaman ke kalian, supaya kalian semakin semangat untuk kiper ikan predator. Sekian dari gua, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.